Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Salam Agus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius, Injil Markus maksud saya, bab 1 ayat 40 sampai 45. Kita akan merenungkan peristiwa Yesus yang mentahirkan seorang kusta karena belas kasih, tapi juga seorang kusta yang melihat satu-satunya harapannya adalah Yesus. Kita sedang dalam Jubileum Harapan, semoga kita terinspirasi oleh firman dan renungan hari ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sakit kusta atau penyakit kusta saudara-saudari itu adalah atau tergolong sebagai penyakit yang berat, bahkan sampai pada masa ini. Bukan hanya penderitaan fisik yang berupa bagian-bagian tubuh menjadi rusak dan menimbulkan rasa sakit, tetapi juga secara sosial penderita kusta termarginalisasi. Mereka diasingkan, disingkirkan dari pergaulan. Orang yang sakit kusta akan dijauhi oleh orang-orang banyak karena dua alasan. Yang pertama, saudara-saudari, orang itu memiliki penyakit yang bisa menular kepada orang lain, maka ia harus dijauhi. Orang tak ingin terjangkiti. Karena itu orang akan selalu menghindar dan orang kusta memang dilarang untuk dekat-dekat dengan orang yang sehat. Yang kedua, saudara-saudari, sakit kusta itu adalah pertanda bahwa orang itu melakukan dosa berat sehingga dia kemudian dihukum oleh Allah. Begitulah pemahaman orang pada masa itu. Maka kita bisa merasakan saudara-saudari betapa berat beban yang harus dipikul oleh orang kusta tadi. Dia menderita sakit baik secara fisik, psikis, tapi juga dia menderita secara sosial dan moral. Tidak ada orang yang mau peduli dengan dirinya. Dia dijauhi, dihindari. Namun di balik semua penderitaan itu, saudara-saudari, dia menemukan satu harapan. Seakan ada nyala lilin di tengah kegelapan bagi dia. Harapan itu ada pada diri Yesus. Dan dia datang dengan penuh harapan kepada Yesus dan mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku."
Yesus yang tergerak oleh belas kasihan melihat orang ini sungguh penuh kepercayaan bahwa Yesus mampu melakukannya. Maka dia mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Reaksi Yesus sudah sangat jelas dilukiskan oleh Injil. Dia tergerak oleh belas kasihan, dia menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Lengkap dengan peringatan supaya jangan bercerita kepada orang lain. Sebab Yesus tidak mau dikenal hanya sebagai tabib, sebagai penyembuh. Dia adalah Mesias, pembebas, juru selamat. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seperti orang sakit kusta itu, kita tidak boleh putus asa. Ketika kita berjumpa dengan pengalaman sakit, pengalaman penderitaan yang berkepanjangan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, dan macam-macam pergumulan lain yang kadang-kadang kita tergoda untuk putus asa. Kita tergoda untuk menyerah, untuk give up. Pengalaman orang kusta ini, saudara-saudari, menjadi inspirasi untuk kita bahwa ketika nampak tidak ada harapan lagi, masih ada Yesus, satu-satunya harapan. Tahun ini, saudara-saudari, oleh Gereja Katolik sedunia dirayakan sebagai Yubileum Harapan dengan tema Pesiara Harapan. Tema Yubileum ini, saudara-saudari, mau mengajak kita untuk senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak menyerah, tapi juga tidak cuek dengan situasi keprihatinan dunia. Tapi supaya kita menaruh harapan pada Tuhan, dan barang siapa menaruh harapan pada Tuhan, dia akan selalu berusaha untuk mencari Tuhan dan segala kehendaknya di tengah dunia. Moga-moga saudara-saudari, kutipan firman Tuhan hari ini menyangkut orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus, meneguhkan kita bahwa kita boleh kehilangan harapan, tapi satu-satunya harapan yang tidak boleh hilang yaitu berharap pada Tuhan. Serahkan segala beban penderitaan hidup Anda, serahkanlah segala macam pergumulan Anda, penderitaan, sakit dan penyakit, situasi kehidupan rumah tangga, situasi kerja, usaha, bisnis dan sebagainya, kepada penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena bagi siapapun yang percaya kepada Yesus, Yesus adalah harapan tertinggi. Semoga kita diteguhkan saudara-saudari untuk selalu tidak kehilangan harapan, tapi selalu percaya akan penyelenggaraan Tuhan, dan kita berjuang, kita berusaha untuk datang memohon pertolongannya, datang menyerahkan seluruh hidup, seluruh pergumulan, seluruh keprihatinan kita kepada Tuhan, harapan tertinggi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia mewartakan kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Engkau senantiasa tergerak oleh belas kasih untuk menolong siapapun yang datang kepadamu. Bahkan Engkau terus-menerus tidak lelah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami percaya akan belas kasih-Mu yang akan memberikan kami rahmat, kekuatan, dan kegembiraan untuk menjalani hidup ini penuh harapan. Semoga seluruh hidup, karya, perutusan, pelayanan kami senantiasa tertuju kepadamu, sebagai Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.